Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek nih bikin konten rakit PC terus. Sekarang kita mau unboxing VGA card murah di bawah 1 juta. Dan VGA ini salah satu pengganti VGA Chestplank. Chestplank atau Teleng ya? Kira-kira VGA apa itu? Ayo, nggak penasaran kan? Oke, bagi yang baru pertama kali mampir, silahkan ditekan tombol merahnya sampai dalam. Dijamin dapat pahala loh, karena udah membantu membuat orang bahagia. Kalau dulu cukup banyak VGA bekas harga di bawah 1 juta dengan performa yang cukup menjanjikan. Nah, karena kondisi VGA naik parah kemarin, harga VGA bekas ini pun ikut-ikutan naik. Sedih banget gak sih? Udah bekas ikut-ikutan naik pula. Aduh. Nah, Nvidia GT 740 2GB DDR5 ini menggantikan posisi GTX 750 2GB DDR5 untuk harga bekasnya. Padahal performa GT 740 ini jauh di bawah GTX 750. Tapi gimana ya, kita harus terima keadaan alias pasrah nih. Toh pilihan sekarang memang berat. Mau nggak mau ya diambil. Kalau kalian nggak mau, sini saya mau. Nvidia GT 740 2GB DDR5 ini saya beli dengan kondisi tanpa box alias batangan. Dan mereknya mungkin asing bagi sebagian orang. Padahal merek Ledek ini, Ledtek maksudnya. Lidah saya kaku kalau ngomong Inggris. Nah, merek Ledtek ini udah lama malang melintang. Cuman entah kenapa sekarang jarang orang menjual merek satu ini. Terakhir saya lihat ada Ledtek RTX 3050 ya. GT 740 2GB DDR5 ini harga bekasnya itu di kisaran Rp880.000. Mahal ya? Iya, mahal sih kalau menurut saya. Beberapa penjual lain itu malah ada yang menjual lebih dari Rp900.000. Bicara soal kemampuan, Nvidia GT 740 2GB DDR5 ini mirip-mirip AMD Radeon HD 7750. Sayangnya Radeon HD 7750 versi yang 1GB itu harganya setara dengan GT 740 2GB DDR5 ini. So pasti saya lebih menyarankan Nvidia GT 740 2GB DDR5 ini dibanding HD 7750. Oh ya, saya kelupaan nih, GT 740 ini rilis awal tahun 2014 yang lalu. Secara usia umur GPU tergolong lama juga ya, kurang lebih 5 tahun. Oke, langsung aja kita buka VGA ini. Packingnya bagus ya, dan dengan packingan seperti ini dijamin VGA aman sampai tujuan. Pas dibuka, wih, fannya gede banget nih. Ini ciri khas VGA Ledtek zaman itu ya. Bagi kalian yang suka baca-baca PC Media, PC Mail, sama chip, rasanya nggak asing lihat fan khas Ledtek ini ya. Heatsinknya itu tebel ya, jadi makan 2 slot di motherboard. Untuk boardnya sendiri cukup standar dan boardnya berwarna hitam. Port pada VGA ini udah nggak ada lagi DSUG. Adanya 2 port DVI dan 1 port mini HDMI. Sayang banget nih, nggak semua monitor pakai port mini HDMI. Kenapa nggak standar HDMI biar orang nggak repot beli konverternya lagi. Paket penjualan VGA ini bonusnya cuma barbel wap ya, nggak ada bonus konverter satupun. So kalian mesti keluar duit lagi nih biar bisa pakai VGA ini untuk port HDMI misalnya. Sekarang kita bakal tes beberapa game yang masih bisa running di VGA ini. Loh, emang ada yang nggak jalan? Ada dong, jangan sombong dulu, karena teknologi VGA ini mulai tertinggal. Ingat, VGA ini cuma berbasis DirectX 11. So game-game terbaru yang mewajibkan DirectX 12 jangan berharap bisa dimainkan. Yang ada nantinya teriak gamenya. Woi, maksa banget sih. Sorry bercanda. Spek yang saya pakai buat uji coba game di VGA ini nggak terlalu wah ya, tapi sangat bisa mengeluarkan tenaga maksimalnya. Berikut saya bocorkan speknya nih. Prosesor Intel Pentium Gold G6400, RAM 8GB DDR4, SSD 120GB, harddisk 500GB, Windows 10 64-bit, driver versi 472, dan monitor 22 inch resolusi 1080p. Mungkin ada yang nanya nih, kenapa nggak pakai driver paling baru, misalnya driver Nvidia 51215? Ya karena VGA ini udah mentok di driver tersebut. Nvidia nggak mendukung lagi GPU lawas. Ya nggak masalah ya, yang penting bisa main game. Lah ini, kalian harus tahu ada beberapa game yang mewajibkan penggunaan driver minimal versi sekian kalau mau jalan. Contohnya dulu saya ingat kasus Battlefield 5. Dia harus pakai driver versi berapa itu saya lupa ya. Kalau nggak diupdate ke driver yang dipinta game tersebut, jangan berharap gamenya bisa dimainkan. Yang ada gamenya nge-close atau nutup sendiri. Ibarat kalian mau keluar negeri, wajib pakai paspor baru. Ini nyambung nggak sih? Udah, kita lanjutin bahasannya ya. Nah, kabar gembira bagi pengguna GTX 750 Ti, GTX 750 dan GTX 745. Ini masih bisa diupdate ke versi paling baru yaitu 51215. Lucunya, ini ada lucunya nih.
GTX 760, 770, 780, atau 790 itu nggak bisa diupdate lagi sama seperti halnya GT 740. Sedih banget nggak sih? Terus nggak usah nangis nih, bulan puasa. PES 2021, nah game satu ini belum mewajibkan DirectX 12, jadi masih bisa jalan nih. Saya udah coba segala resolusi monitor dan ternyata hasil maksimal yang lancar adalah resolusi 1600x900. Frame rate diatur 30 fps dan rendernya itu low. VGA ini masih sangat-sangat lancar untuk dimainkan, apalagi kalau main di resolusi 720p. Lebih lancar lagi tentunya. Valorant, nah game satu ini tergolong lancar di resolusi 1080p set height. Frame rate yang dihasilkan di rentang 30-40 fps. Dan ini posisi menggunakan aplikasi perekam layar. Jelasnya kalau settingan diturunkan lagi, kalian masih dapat frame rate yang cukup nyaman. GTA 5, nah game yang satu ini masih sanggup dimainkan di resolusi 1080p menggunakan DirectX 11 set normal. Memang sih ini game jadul ya, tapi lagi-lagi karena GTA 6 gak ada kabar dan GTA 5 ini juga masih banyak penggemarnya, gak ada salahnya jadi referensi, ya nggak? Frame rate yang dihasilkan di angka 30-40 fps. Walaupun sesekali drop di bawah 30 fps, tapi bisa dimaklumi karena sedang rekor layar. Jelasnya kalau kalian turunkan resolusi jadi 720p, dipastikan lebih lancar dibanding 1080p ini. Genshin Impact, game satu ini kalau dipaksa rata kanan lumayan bikin VGA kewalahan. Apalagi sekelas GT 740 ini ya, dengan resolusi 1080p set low, frame rate 60 fps, beberapa tempat masih cukup nyaman dimainkan. Walaupun sempat juga drop di bawah 30 fps. Cuma kalau kalian main di resolusi 720p, jelas lancar buat main Genshin pakai VGA ini. Call of Duty World War 2. Nah, game satu ini keluar tahun 2017 yang lalu. Jelas masih tuaan VGA-nya ya, tapi ternyata VGA ini masih sanggup main dengan lancar di resolusi 1080p, settingan low semua. Frame rate yang dihasilkan itu di kisaran 30-40 fps. Walaupun beberapa tempat frame rate-nya drop hingga 24 fps. Cuma jelasnya, sekali lagi, kalau mau lebih lancar kalian main di resolusi 720p. Dari beberapa benchmark game yang ada, jelas VGA ini paling baik bermain di resolusi 720p. Ya walaupun beberapa game masih bisa dimainkan di resolusi 1080p. Game seperti Need for Speed Heat itu bener-bener nggak bisa dimainkan dengan nyaman. Bahkan mau settingan paling low dan resolusi terendah sekalipun, frame rate tetap berada di bawah 30 fps. Bahkan drop hingga belasan fps. Game wajib DirectX 12 seperti AC Valhalla, Resident Evil Village itu nggak bisa lagi dimainkan di VGA ini. Mau modifikasi DirectX 11-nya ya? Silakan, tinggal kalian coret DirectX 11 ganti DirectX 12. Sorry bercanda. Kesimpulannya, dengan harga di kisaran 800-900 ribuan, VGA ini berasa kemahalan untuk performa yang didapat. Karena nambah dikit aja, kalian udah dapet VGA yang lebih kenceng lagi dengan dukungan DirectX 12 seperti Nvidia GT 1030 2GB DDR5 atau RTX 3060. Wah, sorry, kejauhan ya. Ya, sampai di sini aja dulu unboxing dan review VGA GT 740 2GB DDR5 ini. Jangan lupa dukungan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di MK Channel.